Selamat pagi Bu Syafrini. Ya, selamat pagi. Sehat? Sehat. Ya Ibu, seperti jadwal observasi, Ya. jadwal observasi Ibu nanti tanggal 10 Mei 2023. Oke. Nah, sebelum itu kita akan mulai tahapan pra-observasi. Kira-kira nanti pada saat observasi terjadi, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai di kelas Ibu? Karena saya ini masuk di kelas 11 IPA, jadi kami sekarang sudah masuk dalam sistem reproduksi. Jadi adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ reproduksi baik pada pria maupun pada wanita, serta peserta didik mampu menjelaskan gametogenesis. Okay. RPP-nya saya sudah terima ya Ibu di soft copy, terima kasih sudah dikirim. Dan kalau boleh saya tahu dari RPP yang Ibu kembangkan, area pengembangan yang hendak Ibu capai apa ya? Area pengembangan yang saya akan capai yaitu di sini kemampuan mengerjakan soal HOTS dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Oke. Untuk aspek pengembangan tersebut, kira-kira strategi apa nih nanti di kelas yang Ibu lakukan agar area pengembangan yang Ibu maksudkan tadi apa tadi ya? Kemampuan untuk menjawab soal HOTS sama berpikir kritis dapat tercapai. Kira-kira strategi yang Ibu persiapkan? Untuk materi ini saya mempersiapkan model yang saya gunakan yaitu model discovery learning. Metodenya yaitu penjelasan, tanya jawab, dan diskusi. Ya. Kemarin saat Ibu mengirimkan saya RPP, di dalam ada modul-modulnya itu apakah bersifat online atau offline atau dibagikan biasa? Itu bersifat online. Jadi anak-anak mampu mengakses. Ya, mengakses. Oke. Terima kasih Bu. Demikian pra-observasi kita. Semoga segala sesuatunya sudah dipersiapkan agar pada saat proses pembelajaran, tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dapat tercapai. Oke. Terima kasih. Oke, sama. Kita hari ini akan melakukan pasca observasi. Kemarin Ibu telah melakukan pembelajaran dan saya yakin sudah ada beberapa catatan-catatan yang Ibu sudah miliki. Nah, kalau boleh nih Ibu, saya tahu kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apa saja yang menurut Ibu sudah baik dan akan terus Ibu pertahankan? Apa yang baik menurut Ibu pada pembelajaran kemarin? Terima kasih atas kesempatan. Nah, menurut saya yang sudah baik yang saya sudah laksanakan pada saat pembelajaran kemarin itu, saya sudah melibatkan teknologi dalam pembelajaran, juga sudah menggunakan model pembelajaran. Oke. Pada saat melibatkan teknologi, ada nggak sih Bu kendala-kendala yang Ibu temui? Iya, kemarin itu ada kendala pada saat pembelajaran sementara berlangsung, ya. Mati lampu dan pada saat mati lampu itu jaringan internet putus. Jadi pada saat peserta didik melakukan literasi, mereka tidak mendapatkan jawaban karena listrik padam. Oh, jadi Ibu sebenarnya sudah mengcombine teknologi dalam pembelajaran, tetapi kendala yang Ibu dapatkan adalah di saat mati lampu beberapa anak tidak bisa mengakses sehingga literasinya terputus dan beberapa jawaban tidak didapatkan. Oke. Nah, kira-kira nih menurut Ibu apa yang Ibu bisa lakukan agar kendala tersebut tidak terulang di pembelajaran berikutnya? Menurut saya
yang saya akan lakukan supaya kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi lagi, saya tidak tergantung pada listrik, sehingga misalnya LKPD itu saya bisa print dari awal supaya mereka lebih bisa mengerjakannya. Oh iya betul. Terus Bu, kalau literasinya, apakah pada saat itu anak-anak literasinya hanya bergantung kepada internet atau ada literasi lain yang mungkin bisa? Di sana karena ada buku paket yang saya bagikan, jadi mereka mendapatkan jawaban dari buku paket, selain itu mencari juga di internet. Berarti kedepannya pada saat ada sesi literasi mungkin bisa disiapkan beberapa opsi ya Bu ya, kalau misalnya mati lampu kayak tadi buku paket seperti itu. Oke, berikutnya Bu, itu tadi selain kendala itu bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak menikmati pembelajaran? Apakah anak-anak semuanya terlibat? Ya, Menurut Ibu nih? menurut saya pembelajaran kemarin itu sudah bagus, tetapi masih ada beberapa peserta didik yang masih kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka cuma diam saja. Tetapi sudah ada yang aktif. Ya. Dalam pembelajaran untuk menstimulasi anak-anak lebih aktif dalam belajar, sebenarnya strategi apa yang kemarin Ibu lakukan? Apakah anak-anaknya sendiri atau berkelompok atau seperti apa? Kemarin itu berkelompok. Iya, berkelompok. Terus di akhir kayaknya ada presentasi ya Bu? Iya, ada presentasi. Nah, kendalanya ada beberapa anak yang tidak aktif dalam pembelajaran. Apakah tidak aktifnya itu juga di kelompok ya? Di kelompok diam-diam saja? Iya, di kelompok itu diam-diam saja. Nah, jadi di sini hanya mengharapkan jawaban dari temannya. Oh, seperti itu. Iya. Nah, kira-kira nih apa yang Ibu bisa lakukan agar di pembelajaran berikutnya pada saat anak-anak ada dalam kelompok, mereka tetap bisa aktif dan bisa terangsang untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan ya? Mungkin yang saya akan lakukan lebih memilih lagi model pembelajaran yang sesuai dengan materi. Oke, jadi model pembelajarannya mungkin nanti divariasikan. Iya. Oke, kegiatan yang kira-kira bisa langsung kena ke anak apa ya Bu? Ini kira-kira bisa bikin anak-anak lebih aktif kembali. Apakah ada kegiatan-kegiatan lain seperti mungkin bisa dengan ice breaking? Iya, mungkin itu lebih mengaktifkan lagi keaktifan peserta didik dengan ditambahkannya ice breaking ke dalam pembelajaran. Memang kemarin itu saya tidak memasukkan ice breaking ke dalam pembelajaran kemarin. Oke, berarti yang untuk kedepannya rencana tindak lanjut Ibu adalah pertama mencoba menggunakan model pembelajaran yang lain, metode pembelajaran atau strategi pendekatan. Kedua, melibatkan memasukkan ice breaking dalam pembelajaran ya. Agar merangsang anak-anak. Terus tadi tidak tergantung kepada teknologi. Berarti ada backupan ya Bu ya, ada backupan. Terkait yang menggunakan teknologi itu murni LKPD ya Bu ya. Jadi mungkin LKPD-nya ke depan mungkin bisa di selain lewat handphone juga bisa di print seperti itu. Oke, jadi ada 3 rencana tindak lanjut Ibu. Nah, kira-kira ya Bu, untuk menghasilkan pembelajaran yang tujuan pembelajarannya tercapai, anak-anak terlibat, menyenangkan, kira-kira dukungan dari mana saja yang Ibu butuhkan? Yang pastinya itu dukungan dari sekolah Ya. dan peserta didik sendiri itu terlibat dalam pembelajaran itu. Dan apakah pada saat Ibu memulai mengembangkan diri dengan rencana tindak lanjut Ibu, apakah Ibu memerlukan orang lain selain sekolah dan anak-anak dalam mengembangkan kayak tadi pendekatan, strategi atau model pembelajaran? Kira-kira ada pihak lain nggak sih yang perlu kita berkolaborasi? Iya, pastinya ada. Teman-teman, misalnya teman-teman sejawat, di situ kita harus meminta pendapat bagaimana jika materi ini apakah cocok dengan model yang saya gunakan ini. Kan Ibu di sekolah kan cuma sendiri ya, biologi ya. Berarti mungkin berkolaborasinya bisa dengan guru sains, fisika dengan kimia, matematika. Iya. Dan mungkin walaupun nggak ada MGMP di sekolah, mungkin bisa share dengan MGMP umum ya, dengan sekolah lain. Pasti pengalaman-pengalaman mereka banyak. Nah, jadi kira-kira menurut Ibu
kalau ibu nih sudah mulai nanti mencoba variasi model-model atau metode pembelajaran, terus ibu sudah memiliki backup ya, ada yang pakai teknologi, ada yang bagaimana kalau teknologinya misalnya mati atau bermasalah, terus yang ketiga memakai ice breaking seperti itu. Nah, di antara rencana-rencana itu kira-kira ukuran keberhasilan ibu dalam mengembangkan diri apa ya kira-kira? Oh, nanti kalau anak-anak sudah begini berarti saya sudah berhasil. Kalau nanti kondisi pembelajaran begini berarti sudah oke. Jadi kira-kira nanti ngukurnya dari mana ya Bu? Oke, mengukurnya itu dari tujuan pembelajaran, apakah itu sudah tercapai tujuan pembelajaran dari metode yang saya gunakan atau model. Berikut apakah peserta didik juga sudah aktif pada saat saya menggunakan model tersebut. Oke, jadi ukuran keberhasilannya nanti kita lihat apakah tujuan pembelajarannya sebelum dan sesudah mengganti tadi merubah metode, apakah lebih banyak yang tujuan pembelajarannya tercapai. Kedua, apakah anak-anak terlibat. Nah, sekarang kalau kita ingin mengembangkan diri agar pembelajaran kita lebih baik nih Bu, kan sekarang udah mau semester nih. Nah, kira-kira Ibu rencananya kapan nih akan mulai mengembangkan diri dan dalam tanda kutip memberikan pembaharuan terhadap pembelajaran Ibu, itu kira-kira bisa dimulai kapan? Mungkin bisa dimulai pada saat tahun ajaran baru. Ya, kebetulan kita tahun ajaran baru mau mengaplikasikan kurikulum Merdeka. Jadi segera Ibu bikin ya semacam agenda kira-kira kapan mulai membentuk pembelajarannya, modulnya seperti apa, penilaiannya seperti apa, harapan-harapannya seperti apa, dan yang kayak tadi ya Bu, jadi bagian mana yang ada teknologinya, bagian mana nanti ini ice breakingnya juga bisa juga kalau Ibu senang dengan teknologi kan bisa menggunakan ice breaking dari handphone. Jadi kira-kira saya boleh nggak kita ketemu lagi nih Bu ya 2 bulan atau 1 bulan setelah awal masuk sekolah. Jadi kan awal masuk sekolah kita belajar tuh, jadi kita sama-sama diskusi lagi ya bagaimana apa yang Ibu sudah kembangkan, apakah sudah terrealisasi di sekolah dan bagaimana pencapaiannya. Oke. Ya, terima kasih ya Ibu Selvinin, saya senang sekali bisa bersama-sama karena bukan hanya dalam kondisi kita berkomunikasi biasa, tetapi saya juga belajar dari apa yang Ibu alami. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Terima kasih